Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita masih bisa berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran kali ini, tentunya dalam suasana pandemi COVID-19 yang kita rasakan sampai hari ini, kurang lebih hampir setahun. Oleh sebab itu, sebelum atau setelah melaksanakan berbagai macam kegiatan, hendaknya kita selalu ingat tentang pesan ibu. Yang pertama yaitu mencuci tangan, yang kedua menjaga jarak, dan yang ketiga adalah memakai masker. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara online. Marilah kita berdoa mulai selesai. Anak-anakku sekalian, pada minggu yang lalu kita telah mempelajari layanan bimbingan klasikal, yaitu tentang semangat belajar dari rumah. Nah, karena pada kondisi seperti sekarang ini, yaitu di masa pandemi COVID-19, tentunya kita harus selalu menjaga semangat belajar, karena hampir kurang lebih 1 tahun kita mengikuti pembelajaran secara online atau pembelajaran jarak jauh. Nah, pada pertemuan kali ini, materi layanan bimbingan klasikal ini yaitu mengatasi kejenuhan dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, adapun tujuan layanan bimbingan klasikal, yang pertama adalah mengidentifikasi berbagai penyebab kejenuhan dalam belajar. Yang kedua yaitu menjelaskan bagaimana cara mengatasi kejenuhan dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Yang ketiga, mengklasifikasi berbagai perilaku yang menunjukkan sikap jenuh dalam belajar di masa pandemi COVID-19. Nah, itulah 3 tujuan layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini. Nah, sekalian, di dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar pada saat suasana pandemi COVID-19 ini, tentunya banyak faktor. Bukan hanya mungkin merasa jenuh karena kurang lebih 1 tahun kita tidak bisa bertemu dengan teman-temannya di sekolah, dengan guru-gurunya, maupun jenuh karena setiap hari hampir berkutik dengan IT, karena di dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini adalah faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Tentunya kita harus mampu meminimalisir bagaimana caranya supaya tidak merasa jenuh di dalam mengikuti pembelajaran.
Nah, berbicara tentang kejenuhan atau faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar, menurut Kaplan dalam bukunya Muhibbin Shah, yaitu pada tahun 2012 di halaman 181, menjelaskan bahwa kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaninya karena merasa bosan dan keletihan. Nah, sedangkan menurut Pross tahun 1974 dalam bukunya The Psychology of Learning, dalam buku Muhibbin Shah tahun 2012 pada halaman 182 menjelaskan bahwa keletihan siswa dapat dikategorikan yaitu menjadi 3 macam keletihan, yaitu yang pertama adalah keletihan indera siswa, yang kedua yaitu keletihan fisik, yang ketiga yaitu keletihan mental siswa. Nah, dari ketiga keletihan, yaitu yang berhubungan dengan siswa atau peserta didik, adalah karena keletihan fisik dan keletihan indera dalam hal ini, yaitu mata dan telinga, pada umumnya dapat dikurangi atau dihilangkan lebih mudah setelah siswa beristirahat. Namun yang cukup dan sekaligus mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Oleh karena itu, di balik keletihan indera siswa, yaitu keletihan fisik dan keletihan mental, maka hendaknya kita selalu mampu untuk mengatasi tentang faktor-faktor kejenuhan di dalam belajar. Nah, sekalian, itulah 3 keletihan menurut Kaplan dan Cross, yaitu keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, dan keletihan mental siswa. Nah, selain itu, penyebab munculnya kejenuhan dalam belajar adalah ada 4 faktor penyebab keletihan mental pada siswa sebagai berikut. Yang pertama yaitu karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan siswa itu sendiri. Faktor yang kedua yaitu karena kecemasan siswa terhadap standar keberhasilan bidang studi, yaitu bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa merasa bosan di dalam mempelajari bidang-bidang studi tertentu. Faktor yang ketiga yaitu penyebab keletihan mental pada siswa adalah karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif
atau di tengah-tengah situasi persaingan yang sangat ketat dan menuntut lebih banyak, baik kerja intelektual yang sangat berat. Nah, sedangkan faktor yang keempat yang menjadi penyebab keletihan mental pada siswa adalah karena siswa mempercayai konsep kinerja akademik yang optimum atau yang maksimal, sedangkan dia sendiri menilai belajarnya sendiri hanya berdasarkan ketentuan yang ia bikin sendiri. Nah, inilah 4 faktor yang dapat menyebabkan keletihan pada mental siswa di dalam mengikuti pembelajaran. Nah, anak-anak sekalian, di samping 4 faktor penyebab keletihan, nah tentunya di dalam mengatasi kejenuhan di dalam belajar, kita harus bisa memahami. Karena keletihan mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan belajar bagi seorang siswa bisa diatasi dengan cara atau kiat-kiat sebagai berikut. Kiat yang pertama di dalam mengatasi kejenuhan atau keletihan mental pada siswa adalah melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi. Nah, karena pada suasana pandemik COVID-19 seperti sekarang ini, tentunya kita harus memperhatikan jam istirahat, yaitu jam untuk tidur, jam untuk refreshing dan lain sebagainya. Cara yang kedua atau kiat-kiat yang kedua untuk mengatasi kejenuhan di dalam belajar adalah penjadwalan kembali jam-jam belajar yang dianggap lebih memungkinkan bagi siswa. Tentunya lebih giat belajar, yaitu mungkin pada waktu di hari-hari normal jam-jam belajar itu tidak seketat pada pandemik COVID-19 sekarang ini, maka harus kita mencoba mampu merubah penjadwalan di dalam proses kegiatan belajar. Nah, kiat yang ketiga yaitu di dalam mengatasi kejenuhan dalam belajar adalah pengubahan atau penataan lingkungan belajar siswa. Nah, meliputi yaitu posisi meja, lemari, rak buku, dan lain sebagainya. Nah, pengubahan atau penataan lingkungan dalam situasi belajar yang seperti sekarang ini tentunya harus bervariasi. Tidak seperti halnya pada waktu hari-hari normal. Yang keempat yaitu faktor atau cara mengatasi kejenuhan di dalam belajar, yaitu memberikan motivasi dan stimulus, dorongan atau rangsangan baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat daripada sebelumnya. Nah, oleh sebab itu motivasi atau rangsangan atau stimulus hendaknya harus kita kolaborasi. Tidak hanya monoton seperti hari-hari normal. Nah, tentunya harus dibuat variasi sehingga tidak merasa
tidak merasa jenuh ketika mengikuti pembelajaran dalam suasana seperti sekarang ini. Nah, anak-anak sekalian, itulah beberapa faktor penyebab terjadinya kejenuhan dalam belajar. Cara mengatasi kejenuhan dalam belajar. Mudah-mudahan dari penjelasan materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, kita semua untuk selalu mencoba supaya tidak merasa bosan atau tidak merasa jenuh ketika mengikuti pembelajaran jarak jauh atau secara online. Nah, sekalian, dengan materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, mudah-mudahan sekali lagi kita selalu mampu untuk mencoba mengkolaborasikan dengan berbagai macam cara supaya dapat mengatasi kejenuhan di dalam belajar. Nah, demikian materi layanan bimbingan klasikal pada pertemuan kali ini, yaitu tentang mengatasi kejenuhan dalam belajar. Mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita selalu bisa menjaga kesehatan sehingga kita dapat mengikuti pembelajaran secara baik. Kita sambung pertemuan yang akan datang tentang bagaimana caranya kita mengikuti pembelajaran secara efektif di masa pandemik COVID-19. Bapak akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.